Ya pemirsa, selain membunuh ayah dan nenek, pelaku yang masih remaja juga melukai ibunya. Sang ibu kemudian dirawat di rumah sakit. Remaja laki-laki berinisial MAS berusia 14 tahun tidak hanya membunuh ayah dan neneknya, namun juga melukai ibunya. Sang ibu berinisial AP berusia 40 tahun selamat dari serangan pelaku. Pengurus RW menyatakan AP sempat tergeletak di depan rumah sebelum akhirnya ditemukan bersimbah darah. Sang ibu kemudian dibawa dan dirawat di rumah sakit. Untuk membahas terkait dengan kasus ini sudah bergabung di Berita Satu Sore kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mas Wilson. Baik Mbak Hanifah, hingga saat ini kepolisian memang masih mendalami motif dari pelaku. Sebenarnya apa kira-kira motif yang cukup kuat yang membuat seorang pelaku yang masih 14 tahun nih Mbak Hanifah tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri? Oke. Baik, ini masih terlalu mentah ya Mas Wilson ya, tapi dari kasus-kasus sebelumnya mungkin bisa kita pelajari. Biasanya anak-anak ini melakukan kekerasan itu karena yang pertama ada konflik yang berkepanjangan di antara keluarga itu. Karena seperti ini, ketika seseorang anak itu melakukan kekerasan, bisa jadi dia itu bentuk dari impulsivitas, kemarahan pada saat itu dan pelampiasan pada saat itu. Tetapi konfliknya itu bukan konflik yang sederhana, pasti ada konflik yang berkepanjangan. Sehingga ini menumpuk, 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 membuat seorang anak ini melakukan agresi terhadap orang yang paling dirasa membuat dia tidak nyaman. Lalu kondisi yang lain adalah ketika di keluarga itu sudah terbiasa dengan kekerasan. Jadi abusive itu diturunkan, lebih tepatnya ditularkan gitu ya, karena dari pembelajaran sehari-hari. Ketika orang tua atau orang di rumah itu sering melakukan kekerasan, anak itu akan melakukan kekerasan pula karena itulah yang dia lihat. Jadi ketika ada kasus-kasus tertentu atau masalah-masalah tertentu, menganiaya atau melakukan kekerasan adalah jalan satu-satunya seperti yang dia lihat. Lalu mungkin ada gangguan-gangguan kesehatan mental yang mungkin diderita anak, seperti skizofren, yaitu gangguan ada delusi, ada bisikan-bisikan, atau gangguan-gangguan kepribadian yang lain. Ya ini yang bisa menentukan hanya dari kedokteran gitu ya, karena ini adalah sesuatu yang harus diteliti lebih lanjut secara medis seperti itu. Baik, tapi apakah juga tidak menutup kemungkinan dari apa yang ia serap melalui media sosial ataupun media massa sehingga mengakibatkan hal ini terjadi, Mbak? Jadi tidak hanya yang ada di dunia nyata saja, namun tadi dunia maya juga berpengaruh pada kondisi psikologi remaja ini. Ya, sangat berpengaruh karena yang membentuk anak itu ada empat hal. Yang pertama adalah pengasuhan, gitu ya. Ketika pengasuhannya salah, ketika pengasuhannya itu otoriter, bahkan pengasuhan yang permisif, itu membuat seorang anak bisa melakukan kekerasan. Yang sama-sama kita ketahui dari pemberitaannya, dia umur 14 tahun, tetapi dia sudah leluasa menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, di mana di usia tersebut seharusnya seorang anak tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan itu. Jadi dari keluarga itu otoriter atau permisif. Yang kedua adalah lingkungannya, peer groupnya seperti apa. Yang kita ketahui dari pemberitaan sebelumnya, anak ini tidak menggunakan narkoba atau negatif gitu ya, tetapi kita nggak tahu seberapa lingkungan membentuk dia untuk menjadi seseorang yang abusive. Yang terakhir adalah media sosial yang dia lihat, baik media sosial yang bisa digunakan untuk bersosialisasi maupun media yang digunakan untuk menonton games tentang kekerasan. Nah, ketika seorang anak menghayati peran kekerasan itu, maka yang akan keluar adalah sesuatu yang mengandung kekerasan itu untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Baik, nah mengenai skizofrenia itu tadi Mbak, ini kan dari informasi awal yang dimiliki oleh pihak kepolisian memang pelaku ini mendengar bisikan-bisikan seperti itu sehingga mungkin ada dugaan awal bahwa pelaku juga terkena skizofrenia. Tapi kalau untuk gejala seperti ini, bisakah kita apa ya mengantisipasi Mbak supaya kita tidak mendengar bisikan-bisikan seperti ini atau memang ini adalah gejala yang memang harus dialami seseorang ketika dia mengidap skizofrenia itu tadi? Oke, baik. Tapi ini kan hanya berdasarkan pengakuan ya, Mas ya. Padahal setiap kejadian itu yang kita lihat adalah pembuktian gitu. Jadi pembuktian ini makanya perlu psikiater untuk memeriksa lebih lanjut karena hampir semua anak itu mempelajari proses kejahatan.
Bisa jadi mereka melihat bahwa ketika kejahatan itu didasari oleh sakit jiwa atau sakit mental, seorang anak atau seorang pelaku akan dibebaskan. Kita nggak tahu apa motif dia mengaku seperti itu. Jadi hanya psikiater yang bisa menentukan dia benar-benar mengalami delusi atau halusinasi atau itu hanya alibi saja untuk menyelamatkan dirinya. Tapi walaupun demikian, kalau memang demikian adanya dia mengalami sakit yang seperti itu, seharusnya tanda-tandanya sudah kelihatan gitu ya. Dan ini kan tidak muncul secara tiba-tiba, sekian tahun, berarti orang tuanya kan mungkin tahu. Kalau orang tuanya mungkin mengetahui tapi menutup, sekolah kan mungkin tahu. Guru BK tahu, teman-temannya juga tahu terkait dengan cara dia berperilaku, cara dia membawa diri, cara dia menyelesaikan permasalahannya. Ini pasti teman-teman dekatnya itu mengetahui. Nggak mungkin temannya nggak mengetahui, karena keanehan-keanehan ini mustahil untuk ditutupi. Begitu Mas Wilson. Baik, Mbak, untuk menerangkan seperti apa sih keanehan dari orang-orang yang mungkin mengidap gejala skizofrenia, karena mungkin banyak juga remaja yang mungkin masih di label sebagai remaja labil seperti itu, Mbak, atau memang karakternya seperti itu, supaya kita bisa membedakan sehingga para guru atau teman-temannya juga ini bisa menyampaikan kegelisahan yang mereka miliki kepada para guru ketika temannya ada yang berubah sifatnya. Iya, jadi ketika tanda-tanda itu munculnya itu sering atau intens gitu ya. Karena ada beberapa anak yang suka dengan kondisi tidak normal karena menganggap itu sesuatu yang keren. Karena sekarang itu potensinya adalah remaja zaman sekarang dalam melakukan self diagnose. Semakin dia aneh, semakin dia keren. Semakin dia punya kesehatan mental yang terganggu, semakin dia itu bangga dengan dirinya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nah, karena tanda-tandanya intens, berarti kan teman-temannya tahu. Biasanya dia selalu curiga dengan orang-orang tertentu. Ketika ada teman yang tidak menyapa misalnya, dia akan merasa bahwa orang itu membenci dia. Lalu ada bisikan-bisikan dia harus menyakiti pihak orang itu. Nah, seperti ini tuh berlanjut kepada siapapun dan random biasanya. Jadi kegiatan atau perasaan-perasaan ini muncul ketika dia mengalami stres atau depresi, dan itu menjadi semakin besar ketika tidak ada pendamping atau seseorang yang bisa diajak ngobrol untuk menenangkan dirinya. Jadi inilah perlunya keterlibatan sosial atau teman-teman dekat atau keluarga untuk mengetahui seberapa besar keanehan dia, keanehan sikap, dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak diselesaikan dari sedini mungkin, kejadian yang akan lebih besar adalah dia melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Baik, kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang lagi di masyarakat kita. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya telah bergabung bersama kami di Berita Satu sore hari ini. Kriminolog Hanifah Hasna, sehat selalu Mbak Hanifah.